Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada tuas, kemudian katrol, dan bidang miring. Nah, selanjutnya sebenarnya ada satu lagi yang dinamakan dengan roda gigi. Tapi di sini saya akan membahas hanya 3 saja, yaitu tuas, katrol, dan bidang miring. Nah, untuk tuas sendiri, tuas ini ada 3 tipe, ya. Ada tuas kelas tipe 1, kemudian tuas tipe 2, ada tuas tipe 3. Ya. Untuk tuas yang tipe 1, yang pertama itu, tuas ini bentuk pesawat sederhana yang membentuk seperti jungkat-jungkit. Ya. Tuas tipe pertama, itu titik tumpunya ada di tengah, kemudian bebannya ada di ujung. Ini saya gambar bebannya ada di ujung sebelah kiri. Kemudian kita memberikan gaya di ujung sebelah kanan. Ya, gayanya di ujung sebelah kanan. Nah, ini tipe tuas yang pertama. Kemudian untuk tipe tuas yang kedua, titik tumpunya ada di ujung. Nah, baik ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan. Saya buat di sebelah kiri. Kemudian bebannya ada di tengah dan kuasanya ada di ujung. Nah, kuasanya ada di sini. Kemudian yang ketiga, tipe tuas ketiga itu titik tumpunya sama juga ada di ujung. Nah, yang membedakan dengan tipe kedua, kalau yang ketiga ini kuasanya ada di tengah, sedangkan bebannya ada di ujung. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau untuk tuas tipe pertama itu contohnya misal seperti jungkat-jungkit pastinya. Kemudian yang kedua ada gunting, ya, gunting itu titik tumpunya ada di tengah. Kemudian untuk contoh tuas tipe kedua ini, contoh yang kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah gerobak, ya. Jadi gayanya itu ada di ujung atau kuasanya ada di ujung. Kemudian yang ketiga, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan kita menyapu lantai. Jadi ketika kita menyapu, gaya yang kita berikan itu berada di tengah, sedangkan bebannya itu ada di ujung. Nah, mungkin kalian bisa mendapatkan contoh-contoh lain yang tepat untuk masing-masing tuas tersebut. Pada pesawat sederhana, berlaku persamaan F kali LK sama dengan W dikali dengan LB. Nah, dengan F ini besar gaya yang diberikan, jadi satuannya itu dalam Newton. Kemudian W juga satuannya dalam Newton, ini berat beban. Kemudian LK ini panjang lengan kuasa. Lengan kuasa itu kalau kita lihat dari gambar 1, ini jarak antara titik tumpu ke lengan kuasa. Ini disebut dengan LK. Sedangkan LB itu panjang lengan beban. Jarak antara beban dengan titik tumpu. Kita sebut dengan LB. Ya, jadi LB dan LK ini memiliki satuan meter. Ya. LB meter, LK juga satuannya meter. Nah, pada pesawat sederhana ini ada yang kita sebut dengan keuntungan mekanik, ya, karena pesawat sederhana ini memang alat yang digunakan untuk membantu kerja manusia. Jadi ada keuntungan mekanik yang bisa kita hitung, yaitu Km sama dengan W per F, atau bisa juga LF per LB. Ya. Jadi satuan dari keuntungan mekanik ini tidak ada, karena kalau kita bagi Newton dibagi dengan Newton itu 1 atau habis, ya. Jadi keuntungan mekaniknya bisa dicari dari
contoh-contoh yang diberikan nantinya. Contoh yang pertama, dari gambar di samping, tentukan besar gaya dan keuntungan mekanik. Kemudian yang kedua, jika benda digeser mendekati titik tumpu 1 meter, berapa gaya dan keuntungan mekaniknya? Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini sebenarnya sangat mudah. Untuk mencari gayanya itu, kita harus menyeimbangkan antara gaya dengan gaya, kemudian beban dengan beban. Nah, yang pertama, kalau cara cepatnya itu, sisi kiri, perkalian hasil dari sisi kiri itu harus sama dengan perkalian hasil dari sisi kanan. Jadi, kalau sesuai dengan rumusnya, W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, W di sini besarnya 60 kali 3 sama dengan F kali 5. Ya. 60 kali 3 itu 180 sama dengan 5F. Berarti F sama dengan 180 bagi 5 sama dengan 36 Newton. Nah, ini untuk besar gaya yang ditanyakan. Kemudian kalau keuntungan mekanik, kita bisa memakai persamaan W per F atau LK per LB. Dan hasilnya itu akan sama saja. Ya, ini untuk soal yang pertama. Keuntungan mekaniknya itu sama dengan W dibagi dengan F. Nah, W-nya itu 60 bagi 36. Nah, ini kalau kita kecilkan, bisa sama-sama dibagi 6, berarti 10 per 6. Atau 1,67. Nah, kalau kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, hasilnya seperti ini untuk keuntungan mekaniknya. Nah, untuk jawaban yang kedua, jika benda digeser mendekati titik tumpu 1 meter, berarti kita gambar ulang soalnya itu jadi seperti ini. Nah, kalau bendanya digeser mendekati titik tumpu, berarti yang awalnya bendanya berada 3 meter dari titik tumpu, maka sekarang karena digeser mendekati, berarti bendanya sekarang berada di 2 meter titik tumpu. Ya. Kemudian kalau untuk berat bebannya masih sama 60 Newton. Nah, di sini yang berubah berarti lengan kuasanya. Lengan kuasa yang tadinya 5 sekarang menjadi 6 meter. Ya, karena panjang total papan ini 8. Ya, maka yang ditanyakan berapa gaya dan keuntungan mekaniknya. Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu gayanya. W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, W di sini tetap 60 karena masih dengan beban yang sama. 60 kali, yang berubah LB-nya menjadi 2. Sama dengan F kali LK-nya sudah menjadi 6. Maka 120 sama dengan F kali 6. Nah, berapa kali 6 dapat 120? Ayo. Sama dengan 120 bagi 6 sama dengan 20 Newton. Nah, ini hasil untuk gaya yang diberikan. Kalau tadi gaya yang harus diberikan 36, nah ini gaya yang harus diberikan hanya 20 Newton. Artinya, semakin dekat beban ke titik tumpu, semakin mudah kita mengangkat beban ini. Jadi kalau digeser lagi semakin dekat ke beban, jadi semakin mudah mengangkatnya. Keuntungan mekanik yang kedua ini, saya pakai persamaan Km sama dengan
LK per LB dengan kuasa per lengan beban. Nah, ini dapatnya lengan kuasanya itu 6 dengan bebannya 2. Maka keuntungan mekaniknya itu sama dengan 3. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang pertama 1,6, maka keuntungan mekanik yang lebih besar itu ada di soal yang kedua. Artinya semakin dekat ke titik tumpu ini, keuntungan mekaniknya semakin besar atau bendanya semakin mudah untuk diangkat. Selanjutnya jenis pesawat sederhana yang kedua itu ada katrol. Ya, katrol ini dibagi dua macam. Ada katrol diam, kemudian ada katrol bergerak. Di gambarannya, kalau katrol diam itu katrolnya diam, sedangkan bebannya itu bergerak. Nah, di sini contohnya mungkin yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti orang menimba air pada zaman dahulu. Nah, di sini ada bebannya W, kemudian ada gaya yang harus diberikan itu F. Nah, ini untuk katrol diam. Sedangkan untuk katrol bergerak, nah di sini katrolnya tidak diam pastinya. Nah, jadi dia ikut bergerak seiring dengan kita kasih gaya. Jadi ada gaya, kemudian di sini ada beban di bawahnya. Nah, udah kayak macam surat. Oke, nah di sini ada beban W dan F. Nah, untuk keuntungan mekanik, katrol diam ini memiliki keuntungan mekanik sebesar 1. Ya. Jadi, KM-nya sama dengan 1. Atau nanti rumusnya W per F sama dengan 1. Sedangkan untuk katrol bergerak, ya, KM-nya itu sama dengan 2. Jadi kalau kita cari nanti W per F sama dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian kalau katrolnya itu lebih daripada 1. Jadi kalau misalnya katrolnya itu disambung dengan beberapa buah, misalkan bentuknya seperti ini, ada 1, kemudian ada lagi di bawahnya. Ya. Nah, ini besar keuntungan mekaniknya itu tergantung berapa buah katrol. Ya, ada F, kemudian di bawahnya ada beban. Jadi kalau ada 2 katrol seperti ini, berarti keuntungan mekaniknya juga 2. Nah, kalau nanti katrolnya disambung dengan 3 buah, berarti katrolnya jadi memiliki keuntungan mekanik sebesar 3. Ya, begitu seterusnya. Sekarang mari kita lihat contoh. Contoh untuk katrol, nah ini contohnya untuk katrol yang bergerak. Jadi jika diketahui berat beban itu 6 Newton, berapa gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban ini? Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, keuntungan mekanik untuk katrol yang bergerak bebas itu sama dengan KM sama dengan 2. Ya, maka dari KM ini kita bisa mencari F. KM itu persamaannya W per F sama dengan 2. Berarti W-nya 6 per F sama dengan 2. Maka untuk mencari F, F sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3 Newton. Jadi besar gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban ini hanya perlu gaya 3 Newton. Selanjutnya bentuk pesawat sederhana yang ketiga itu ada bidang miring. Ya.
bidang miring ini tergolong dalam pesawat sederhana karena bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi, kalau saya buat bidang miring, misalkan ada seperti ini. Nah, kita mau menaikkan beban ke suatu tempat, jadi bidang miring ini sangat berguna. Ya. Ini ada bebannya. Jarak yang harus ditempuh oleh beban ke atas ini kita sebut dengan S. Kemudian tinggi dari bidang miring ini disebut dengan H. Nah, berat si beban ini kita sebut dengan W. Dan gaya untuk mendorong beban supaya naik ke atas itu kita sebut dengan F. Maka persamaan yang berlaku di sini adalah F kali S sama dengan W kali H. Ya. F dikali dengan S, kemudian W kali H. Sedangkan untuk keuntungan mekaniknya itu, W per F sama dengan S per H. Jadi boleh pakai yang W per F atau boleh pakai juga yang S per H. Nah, di sini prinsipnya hampir sama dengan jungkat-jungkit, cuman bedanya di sini kita harus melihat jaraknya dan tinggi dari si bidang miring. Nah, contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu ada misalkan tangga, kemudian jalan yang miring, yang lebih mudah didaki dibandingkan dengan kita naik tangga atau jalan yang lurus ke atas. Itu lebih sulit didaki dibandingkan dengan jalan yang miring. Kemudian ada juga lagi contohnya misalkan pisau. Ya, pisau itu semakin miring, keuntungan mekaniknya itu semakin besar. Jadi kemudian ada mur ya, yang bentuknya miring atau paku yang bentuknya miring. Nah, paku dibuat bentuk miring itu supaya mudah masuk ke papan. Untuk bidang miring ini, misalkan ada sebuah benda yang beratnya 10 Newton, ini akan diangkat di atas bidang miring yang panjang bidang miringnya itu 5 meter. Nah, kalau ketinggian bidang miringnya itu 3 meter tingginya. Nah, di sini ditanyakan berapa gaya yang harus diberikan supaya benda ini bisa sampai ke ujung. Nah, di sini yang diketahui, yang pertama ada S-nya itu sama dengan 5, kemudian tingginya 3 meter. Ya. W-nya sama dengan 10 Newton. Yang ditanyakan berapa F. Maka F itu sama dengan F kali S sama dengan W kali H. Jadi sisi kiri harus dapatnya sama dengan sisi kanan. F kali 5 sama dengan 10 kali 3. Nah, hasilnya di sini kalau yang sebelah kanan 30. Berarti supaya dapat 30, sebelah kiri harus dapat 6. Ya, ini 5 F. Maka F-nya harus nilainya 30 bagi 5 sama dengan 6 Newton. Ya. Kalau ditanya keuntungan mekanik, berarti silakan cari pakai W per F boleh atau S per H juga boleh. Nah, Km sama dengan W per F. Nah, W-nya 10 per dengan F-nya 6. Berarti keuntungan mekaniknya itu 1,67.